1 tahun lalu kita udah pernah bikin website Cuy Animalist, yang mana di sini ada banyak kumpulan film-film di dunia anim gitu dan kita munculin di website kita. Ini dibangun pakai stack Next.js dengan berbagai macam penerapan fitur yang udah kita lakukan di playlist tersebut. Dan banyak di antara kalian yang udah berhasil membangun website Cuy Animalist versi kalian sendiri dari tutorial yang ada di playlist gua. Tapi nggak sedikit juga di antara kalian yang nggak bisa ngikutin playlistnya karena terkendala belum bisanya kalian dalam penggunaan framework itu sendiri, terlebih Next.js. Jadi di video kali ini gue bakal bikin versi sederhananya khusus buat kalian yang belum pernah mainin framework. Wow, ini gambar apa ya guys? Jadi website ini dibangun pakai HTML, CSS, dan JavaScript murni tanpa framework ataupun bahkan library. Yang tujuannya udah pasti supaya kalian yang baru masuk ke dunia web itu bisa membuat hal serupa seperti Cuy Animalist tapi tanpa framework dan tanpa library. Kalian harus memperdalam dulu fundamental HTML, CSS, dan JavaScript-nya beserta menambah jam terbangnya terlebih dahulu sebelum bisa masuk ke framework udah pasti. Dan video ini akan sangat cocok untuk kalian yang baru start di web development dan pengen bikin web serupa seperti Cuy Animalist, tapi di sini lebih ke konsepnya ya guys. Bagaimana caranya kalian bisa mendapatkan data dari luar, bagaimana caranya kalian bisa menampilkan data tersebut. Jadi data movie ini bukan kita yang bikin sendiri, kita ambil dari pihak ketiga atau biasa kita sebut third party. Dan nanti kita itu nge-request data movie ini ke third party tersebut, maka third party bakal ngirim datanya dan kita olah datanya, tampilin datanya ke website kita punya di sini. Dan untuk saat ini fiturnya masih sederhana sih. Ada search yang mana ya fungsi pada umumnya aja gitu, kayak lu search Naruto muncul di Naruto gini. Terus kalau kalian klik headernya balik lagi ke home. Terus di bawah kalian lihat di sini ada pagination, biasa kita sebut. Di sini ada previews, ada next. Kalau kita klik next, dia bakal move ke listing movie yang berikutnya tanpa merubah tampilan website dan tanpa nge-reload browsernya. Jadi ini konsepnya seperti kayak kita pakai framework, tapi ini HTML, CSS, dan JavaScript. Dan gua pengen di video ini kalian pelajarin konsepnya, bukan mengingat sintaksnya, tapi yang perlu kalian pahami adalah proses berpikirnya. Gimana caranya logika kita bisa kita terapin ke dalam sebuah sintaks dan websitenya berfungsi. Dan supaya lebih menarik lagi, gimana kalau kita sekaligus aja deploy proyekannya atau masukin ke server nyata. Jadi nanti udah kelar ngoding, websitenya jadi kayak gini, kita upload ke server yang kita beli di Hostinger. Karena kebetulan ada promo VPS lagi dari Hostinger, dan gua pun bakal beli juga VPS-nya. Jadi kalian bisa ngelihat step by step cara gua beli VPS itu seperti apa untuk ngeklaim Hostinger promonya guys, supaya dapat diskon yang sangat besar. Dan gimana cara kita mulai dari dashboard servernya nanti untuk bisa masukin website yang udah jadi di laptop kita atau di PC kita supaya bisa masuk ke server, supaya nanti bisa dicek sama semua orang di internet gitu, alias websitenya udah dipublish. Dan sebelum tutorial ngodingnya, gua lebih baik beli dulu VPS promonya di Hostinger karena takut keburu kehabisan. Jadi let's go, kita check out. Oh iya, info tambahan guys, ini tuh promo terakhir di tahun ini ya dari gua dan Hostinger. Jadi kemungkinan tahun depan tuh promonya nggak akan ada lagi, dan kalaupun misalkan ada, kayaknya harganya bakalan naik. Jadi dipastiin aja untuk kalian check out promo VPS-nya sekarang juga. Kita mulai dari pengisian form promonya terlebih dahulu. Kalian cek linknya di deskripsi. Di situ ada shorten link yang gue bikin di s.id. Pilih yang formulir dulu ya. Kita bakal isi di sini. Tinggal isi sesuai dengan data pribadi kalian masing-masing. Gua De Afrizal untuk KTP-nya. Yang berikutnya nomor HP kalian isi juga. Dan alamat email aktif kalian masukin email kalian masing-masing. Next kalian isi mengetahui informasi ini dari YouTube De Afrizal ya, De Afrizal. Terus sumber media informasinya dapat dari YouTube. Dan pastiin di sini sekali lagi nama influencernya adalah De Afrizal gua, dan juga sumber medianya YouTube. Karena kalau enggak bisa aja nggak di-approve. Scroll ke bawah sedikit. Di sini kita tinggal pilih aja promo mana yang mau kita ambil ya. Di sini ada banyak sekali yang bisa kalian pilih-pilih sesuaikan dengan budget kalian masing-masing. Jadi nanti kalian bakal bayar sesuai nominal yang tertera di formulir ini. Walaupun nanti muncul invoice-nya harganya juta-jutaan, karena memang pada faktanya harusnya tuh harganya jutaan, tapi karena ini promo yang terbatas dari Hostinger dan juga gua, jadi kalian cuma bayar sesuai seperti apa yang ada di formulir ini. Oke? Dan gua bakal ambil VPS yang paling canggih di Hostinger, yang paling mahal dan paling juara speknya, pokoknya nggak akan ada yang ngalahin nih. Gokil sekali, KVM 8 tanpa domain yang harganya 1.100.000 untuk promosinya 1 tahun ya. Jadi kalian bayar 1 juta tuh udah untuk 1 tahun. Karena biasanya tuh VPS per bulan tuh beragam sih harganya, ada yang 50.000, ada yang 100.000,
Ya kalau spek kentang 50 ribuan lah. Tapi kalau macam kayak spek KVM 8 yang punya prosesor banyak, RAM-nya gede, storage-nya gede, 1 juta untuk 1 tahun itu sangat worth it untuk kita sebagai seorang developer yang mau ngulik-ngulik di area server juga. Apalagi buat kalian yang pengen jadi full stack web developer udah pasti harus punya VPS lah. Dan jangan nanggung gitu. Daripada sebulan malah jadi lebih mahal, mending 1 tahun dan udah pasti ini worth it parah sih. Gue bakal pilih yang KVM 8. Tapi kalau misalkan budget kalian masih kurang, kalian bisa pilih yang lainnya ya di sini. Mau yang VPS 1 tahun doang, KVM 4 atau mau KVM 2 atau bahkan mau yang hosting biasa nih, WordPress yang biasa dipakai sama pembisnis lah. Kalau kita programmer full stack gitu biasanya sih VPS, oke? Silahkan disesuaikan aja. Tahapan berikutnya adalah, nah silahkan kalian cek di sini, klik untuk cara klaim. Kalian bisa klik dan bakal muncul sebuah PowerPoint online kayak beginian. Dan ini ada informasi yang harus kalian cek di slide ke-11, yaitu slide ke-12. Ini adalah informasi untuk kalian mentransfer jumlah nominal uang yang harus kalian bayarkan untuk promosinya. Jadi make sure aja kalian cek informasi di sini, dan di sini gua sensor dulu karena kemungkinan ketika video ini udah dipublish di YouTube, ini informasinya bisa aja berubah, jadi gua sensor. Tapi intinya kalian cek di slide 12, itu adalah informasi yang paling valid yang harus kalian transfer dengan jumlah uang yang sesuai seperti formulir yang kalian pilih. Kalau di sini gua 1.100.000, maka untuk KVM 8 ya 1.100.000 per tahun. Jadi gua harus transfer 1.100.000 ke informasi yang ada di slide 12 di formulirnya Hostinger. Nah, sebelum kalian transfer, kita klaim dulu lewat link yang satunya lagi. Silahkan dibuka. Nanti bakal muncul tautan seperti ini dari s.id gua. Muncul ke URL shgca ya, ujungnya ini. Kalian bisa pencet lanjutkan. Linknya di deskripsi YouTube ini. Kalau udah muncul tampilan seperti ini kalian bisa pencet setujui aja kalau muncul notif-notif. Kalian scroll ke bawah sedikit. Nih di sini kalian lihat ada berbagai macam KVM ya. 2, KVM 4, KVM 1, KVM 8. Gua pilih di formulirnya itu KVM 8 1 tahun. Jadi kita pilih paketnya ini. Kalau misalkan kalian pilihnya KVM 4, berarti di sini kalian pun pilihnya KVM 4. Nah, karena gua KVM 8, KVM 8. Nah, untuk durasinya juga disesuaikan seperti di formulir. Gua formulirnya itu 1 tahun VPS. Jadi durasinya kita klik yang 12 bulan. Lihat di sini harganya 4 juta ya kan. Tapi kalau di formulir itu 1.100.000 karena ini promo yang spesial. Jadi kita nggak perlu bayar 4 juta. Kalau udah kayak gini, ini kan udah di diskon sebenarnya nih sama Hostinger ya 62%. Lalu harus masukin juga kode kupon gua di sini. DEAHST, DEAHST, oke? Terus pencet tombol tambahkan. Kita tungguin dan langsung kepotong lagi ya. Langsung aja kita pencet tombol lanjutkan. Nah, kan bakal muncul kayak gini ya. Kalian disuruh bikin akun. Kalian kalau belum punya akun barunya, daftarin aja ke sini akunnya. Nanti tinggal verifikasi email. Tapi kalau misalkan udah daftar, kalian bisa pencet tombol login kayak gini. Dan gua udah daftar sebelum gua bikin form ini pakai email gua yang belum pernah dapet promo VPS-nya. Jadi gua langsung aja klik tombol login ya. Sekarang gua tinggal login aja dan tunggu sampai muncul form checkout. Kayak macam begini. Sekali lagi pokoknya kalian pakai akun yang belum pernah terdaftar di Hostinger sebelumnya. Di sini tinggal diisi aja sesuai dengan apa yang ada di formnya. Untuk nama depan Dea, nama belakang Afrizal, nomor telepon lu isi lagi. Nah, untuk negara domisilinya kita pilih Malaysia. Oke, ini syarat untuk promo terbatas ini ya. Jadi kita pilih Malaysia aja. Untuk kabupaten, kota, alamat, kode pos itu kalian bisa kosongin seharusnya. Kita bisa coba next lagi. Lanjutkan. Karena data yang lainnya ini adalah opsional ya. Nah, untuk KVM 8 make sure sama kayak gua di sini 3768120. Tapi untuk KVM lainnya ya make sure aja kalian prosesnya sama kayak gua. Masukin kode DA ke sini, sesuaiin si durasi paketnya 12 bulan atau 2 tahun sesuai seperti apa yang ada di formulirnya. Di sini kan gua pilih KVM 8 dengan harga 1.100.000 untuk 1 tahun. Jadi munculnya bakal kayak begini kalau kalian pilih opsi yang sama kayak gua. Nah, untuk negaranya jangan lupa Malaysia. Terus kalian cek lagi ke metode pembayarannya. Di sini kita wajib pilih yang QRIS di paling bawah. Udah kayak gini, kalian pencet aja buat tagihan pembayaran. Kalau sudah muncul seperti ini ya, buat tagihan pembayaran sekarang. Dan nanti bakal diarahkan ke tampilan invoice. Kayak gini. Ini kalian harus capture full. Oke, harus di capture full. Kalian simpen capturannya. Di sini gua pakai extension untuk nge-capture whole page-nya. Ini screenshotan ya, kalian save ke PC kalian masing-masing. Oke, udah gua save ya di sini. Ini adalah hasil screenshot dari KVM 8 yang gua cekotin.
Nah, kita balik lagi ke formulir kalau udah nge-screenshot nih. Scroll ke bawah, di sini kalian bisa klik sudah klaim. Dan scroll lagi sedikit, di sini ada invoice number hostinger, contoh HB bla bla bla. Back lagi ke hasil checkoutnya, kalian perhatiin di pojok kanan itu ada HB bla 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 sini nih. HB 22 sekian sekian sekian. Ini di copy, balik lagi ke formulir, tempel di sini. That's it udah. Nah, yang berikutnya adalah screenshot invoice yang tadi udah kita lakukan di page ini. Ini kan udah di save ke folder kita masing-masing. Kalian upload ke sini. Ini hasil screenshotnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita scroll sedikit ke bawah, disinilah kita melakukan transfer. Dah, caranya cuma kayak gitu doang, simple, oke? Upload bukti transfer produk promo. Gua bakal coba transfer dulu ke mana? Ke PowerPoint, kalian cek di slide ke-12. Ini data rekening yang harus kalian transfer ke Hostinger. Gua akan transfer dulu. Tunggu. Oke, gue udah transfer senilai 1.100.000 berdasarkan formulir yang gue pilih, oke? Dan tinggal diupload aja bukti transfernya ke bagian sini. Oke, kita klik add file, lalu kita masukin bukti upload dari HP kita. Jadi jangan lupa pas kalian transfer itu di screenshot tuh hasil transferannya, oke? Oke, udah aman, langsung scroll sedikit ke bawah. Udah beres nih ya, lampirkan detail rekening pengirimnya dari siapa. Gua dari De Afrizal, bank pengirimnya BCA. Right? Yang berikutnya tinggal dicentang aja nih saya setuju, saya setuju. Nah, ini udah pasti kalian bakal di approve seharusnya kalau tahapannya sesuai step by stepnya. Kalau misalkan kalian ragu ada yang kurang mengerti gitu, kalian bisa chat langsung ke customer service-nya Hostinger. Nggak perlu khawatir uang kalian bakal hilang, nggak mungkin hilang. Kalaupun ada kegagalan pasti diinformasiin sama si Hostingernya, dikasih tahu cara yang benernya kayak gimana, ataupun bahkan uangnya dikembaliin kalau misalkan cara yang kalian lakukan itu tidak sesuai, right? Udah kayak gini, tinggal kita submit aja. Prosesnya itu kurang lebih 3-5 hari kerja. Jadi nanti bakal ditinjau dulu sama tim Hostinger apakah formulir yang kalian isi udah sesuai atau belum tahapan-tahapannya. Oke, kita pencet submit aja. Oke, ini dia halaman akhirnya setelah kalian ngeklik submit di Google Form-nya. Nah, di tahapan ini kalian tinggal tunggu aja konfirmasi dari Hostinger via email. Jadi nanti email yang udah kalian daftarin di Hostinger itu bakal dapat konfirmasi. Dan sambil menunggu di approve-nya promo kita oleh Hostinger, kita ngoding dulu aja. Dan kalau udah kelar ngodingnya, websitenya udah jadi, kita cek lagi emailnya, terus kita masuk ke dashboard, lalu kita upload proyekannya ke server VPS Hostingernya. Let's go. Jadi sekarang kita bakal setup terlebih dahulu sembari menunggu VPS-nya di approve. Gua bakal bikin satu folder baru di sini untuk kebutuhan projectnya, dan gua bakal buka pakai VS Code seperti biasa. Kita bakal pakai sebuah third party API. Di sini third party API-nya gua bakal pakai The Movie Database, dan memang The Movie Database ini cocok banget untuk project latihan kayak macam hitting endpoint gitu ya. Penggunaan API eksternal itu biasanya paket MDB karena udah sangat disebutnya industrial lah format JSON-nya. Kita bakal coba klik The Movie DB-nya. Kalian bisa cek di Google atau di deskripsi. Kita bakal daftar di sini guys karena kita butuh key. Jadi untuk menggunakan external API macam kayak beginian supaya kita bisa akses datanya dan mendapatkan datanya dan menampilkan datanya dan memproses datanya di website kita sendiri, kita daftar dulu. Tapi nggak semua API harus daftar sih. Ada yang benar-benar gratis. Ini juga gratis. Ada yang benar-benar gratis tanpa daftar, ada yang gratis tapi harus daftar. Jadi gue bakal coba daftar di sini, join TMDB. Di sini isi data standar aja untuk daftarnya, terus kalian pencet sign up. Udah kayak biasa aja gitu ya. Terus muncul human verification kayak macam begini. Apa anjir, susah banget ya. Hordeng gitu ini teh. Yuk kita coba hordeng merenya. Confirm. Iya bener hordeng, buset dah. Kalau udah daftar langsung login, nanti bakal mengarah ke page ini. Kita buka menu settingan untuk dapetin key-nya terlebih dahulu ya. Jadi nanti kita bakal save key-nya untuk kita pakai di codingan kita supaya bisa ngehit data ke The Movie DB. Di bagian setting ini ada menu API, kalian bisa pencet menu API-nya. Dan ada API read access token sama API key. Yang bakal kita pakai di sini adalah API key. Jadi kalian bisa copy ini dan simpan dulu di VS Code sebagai satu variabel sementara misalnya ya. Kita buka VS Code-nya. Untuk kredensial TMDB-nya kita taruh aja di sebuah variabel yang namanya API_key sama dengan kasih string, tempel di sini paste. Oke, sementara untuk script JavaScript-nya kayak gini doang karena kita bakal ngoding HTML terlebih dahulu ya sebelum kita mainin di sisi DOM-nya di JavaScript-nya. Oke. Kita bikin satu file baru yang namanya index.html seperti biasanya. Di VS Code langsung aja pencet tanda seru, bakal muncul sugesti kayak beginian dan kalian bisa klik yang tanda seru nomor 1 ini.
Klik, langsung tercipta kode seperti ini dan kita coba tes dulu di sini sebuah div testing. Save dan ganti titlenya jadi HTML the movie. Oke. Jangan lupa kalian harus punya extension yang namanya live server. Diketik aja di bagian extension live server, gua pakai yang nomor 2 nih ya, live server 5 server. Pakai keduanya sebenarnya, tapi gua lebih rekomendasiin yang 5 server ini. Ini kita coba tes indeks HTML-nya dulu dengan cara mencet go live di pojok kanan bawah. Dan bisa lihat ya, ada go live. Itu kalau diklik bakal langsung ngebuka browser dan muncul codingan kita ke sini, testing. Udah sama ya. Udah muncul, balik lagi ke codingannya, kita bikin satu file baru untuk stylingnya CSS. Create new file, style.css. Kosongin dulu aja. Balik lagi ke indeks HTML. Ini kalau muncul terminal kayak begini, ini bisa pencet tombol tong sampah biar lega, right? Di indeks HTML-nya kita koneksiin CSS ke sini. Ini harusnya materi yang paling basic di video gue yang lama itu, kalian bisa tonton dulu kalau masih belum mengerti cara koneksiin HTML ke CSS-nya. Jadi CSS-nya buat styling ya, supaya websitenya jadi bagus. Cara koneksinya standar, pakai link rel sama dengan style sheet, ref ngarah ke, tutup dulu ya, ref ngarah ke style.css. Oke, muncul langsung kayak gini. Kalau misalkan ikonnya beda antara gua sama lu, cuekin aja karena gua udah pakai extension tambahan supaya ikonnya jadi ciamik kayak begini. Nah, untuk pengetesan style CSS-nya udah berfungsi atau belum, seperti biasa, jadi kalau gua ngoding itu pasti mulai dari pengetesan secara mendasar terlebih dahulu ketika menciptakan file baru dan mengkoneksikan file A ke file B. Kita testing dulu aja supaya nggak usah ngoding panjang tapi nggak fungsi. Mending tipis-tipis dulu ya. Nah, di bagian div ini gue bakal kasih kelas dulu yang namanya navigation. Ini untuk bagian header atas ya, atau simpelnya gini deh, kita pakai header aja di sini. Header. Testingnya awasin dulu. Di dalam header gue bakal bikin 2 div. Div pertama ini sebagai judul, jadi gue bakal taruh kelas title. Judulnya HTML apa ya? HTML the movie. Atau kalian mau pakai H3 juga boleh. Lalu di bawah sini sebuah div untuk search bar-nya ya guys ya. Kita bakal pakai form. Terus di sini ada input. That's it. Inputnya ada placeholder search. Input type text. Form, nanti formnya bakal disubmit tapi pakai JavaScript. Jadi ini kita cuekin kayak gini dulu aja. Sebenarnya nggak perlu pakai div sih, kita hapus aja divnya karena udah pakai form kayak begini ya, H3 dan juga form. Coba kalian cek dulu di browser, kan tampilannya seperti ini. Kita bakal bikin kiri dan kanan. Jadi pakai style CSS-nya, kita bakal format standar untuk styling di HTML yang basic dulu, pakai pagar HTML, pagar, HTML. Kita bakal format marginnya jadi 0, paddingnya jadi 0. Ini di clear terlebih dahulu untuk gap-gap yang ada di bawaan HTML itu sendiri. Terus box sizing, border box. That's it. Ini standar format ya. Lalu kita masuk ke headernya tadi. Header kita bakal bikin backgroundnya berwarna apa, misalnya terserah kalian. Gue bakal taruh warna cadet blue, alright. Lalu kita kasih display flags supaya bisa kiri kanan. Save dulu, kalian cek. Sekarang udah kiri kanan betul sama ya. Tapi ini tampilannya jelek banget. Kita bakal pindahin searchnya ke sebelah pojok kanan dengan cara flagsnya kita taruh flags apa ya, lupa lagi gua. Justify content space between. Yes, space between biar kiri dan kanan. Coba di save dan kita cek lagi ke browser. Sekarang udah kiri dan juga kanan, tapi kayak kurang spacing gitu ya. Walaupun ini udah jauh banget, kita tambahin padding sedikit. Padding 16 px misalnya. Save, check back. Jadi kayak gini. Nah, sekarang tinggal modifikasi inputannya terlebih dahulu biar lebih enak lagi dilihat, alright. Untuk inputannya kita kasih class name di sini ya. Kelas taruh aja namanya search input. Nah, kelas ini supaya kita bisa manipulasi si styling dari elemen inputnya itu sendiri ya, secara spesifik inputnya langsung. Jadi lu bisa taruh di sini dot search input. Pertama gue bakal ilangin dulu background colornya. Background color gue taruh transparan.
lu save, cek lagi ke browser. Sekarang udah transparan kayak gini, tapi ini jelek banget. Kita kasih padding dulu biar enak. Padding gua taruh atas bawah kiri kanan ya. Untuk atas bawah kiri kanan parameternya kita cukup masukin 2 aja. Ini parameter pertama pakai PX gini. Ini parameter yang pertama itu atas bawah, parameter kedua itu kiri kanan. Kalau pengen atas bawahnya sekian ya kita taruh dulu aja 4px, kiri kanannya gue pengen 16 atau 1:2. Atas bawah 8, gini gapnya, kiri kanan gapnya 16. Kita coba save dan cek jadi sebesar kayak gini, oke. Nah ini karena jelek banget nih bordernya, kita ubah ya di sini sedikit. Untuk bordernya kita taruh 1px solid black atau solid ya, ntar kita cek lah. Sama border radius ya, border radius 8px dulu biar melengkung sedikit gitu loh. Coba cek lagi. Oke, ini udah lumayan oke. Tinggal nih bagian title dia kurang tengah. Nah, cara sederhananya adalah di bagian header ini kan udah flex ya untuk displaynya. Kita bakal tambahin di sini justify content, justify line item. Kita tambahin line item center. Jadi yang tadinya dia agak nyeleweng ke atas gitu, kalau dikasih line items, item yang ada di dalam flexnya itu bakal sejajar semuanya. Nah, sekarang udah sejajar ya. Ini udah area tengah, ini pun area tengah. Oke. Udah cukup aman di bagian header, baru kita siapin JavaScript-nya untuk ke bagian movie list-nya. Alright. List movie-nya kita bakal pakai div kosong ala React.js ya guys. Jadi di React.js itu biasanya untuk ngoding-ngodingnya kita nggak perlu bikin kayak div banyak-banyak card gitu karena lewat JavaScript. Jadi elemennya kayak dinamis gitu. Tercipta ketika sesuatu hal terjadi. Tercipta ketika sesuatu hal terjadi gimana ya? Ya pokoknya mah nggak pakai isian lah. Contoh kayak gini. Kita taruh div di sini ya. Taruh divnya kosongan, kita kasih ciri doang ID. ID-nya misalnya movies. Dah. Kalau di React.js itu biasanya ID kosongannya itu root namanya. Tapi kalau kita ganti jadi movies aja. Ini sebagai ciri untuk kita bisa menambahkan elemen ke dalam div yang kita punya ini lewat JavaScript-nya. Nah, supaya movie-nya ini berjenis grid, kita bakal coding dulu di sisi style CSS-nya. Masuk dulu ke style CSS. Tadi namanya adalah movies. Kita langsung aja kasih dia display-nya berjenis grid. Oke. Dan gue pengen list movie-nya itu 3 biji ke kanan. Jadi kolomnya itu sebanyak 3. Dan kalau pakai grid kita bisa lebih enak lagi untuk codingnya, nggak perlu panjang-panjang. Lu tinggal ketik aja di sini grid template column. Kita ketikin repeat, buka tutup kayak function gini. Jadi di CSS juga ada macam function bawaannya seperti ini. Grid template column repeat 3,1 fr. Artinya 3 kolom ke kanan 1, 2, 3, sisanya bakal ngepasin gitu. Jangan lupa kita tambahin padding sedikit, misalnya 16px, dan juga gue pengen kasih dia background color pagar Udah kayak gini dulu. Kita cek lagi ke browser. Ini udah tercipta ya warna yang berbeda, dan kalau kita taruh div di dalamnya itu dia bakal otomatis 3 kolom, right? Nah, sekarang saatnya kita masuk ke JavaScript karena kita udah punya ID movies di sini yang mana di dalamnya bakal tergenerate otomatis elemen-elemen berdasarkan JavaScript kita. Ini sangat menarik. Siap berpusing-pusing ria dengan gua? Let's go. Pertama-tama di bagian JavaScript-nya kita bakal bikin function untuk mendapatkan movies-nya atau generate movies atau get movies. Jadi di sini gua bakal bikin function get movies dengan satu parameter, yaitu parameter URL. Nah, URL-nya ini didapetin dari the movie database. Dan kita bakal bikin satu URL di sini untuk ngehit ke endpoint utamanya dari TMDB API. Const API underscore URL. Di sini kan kita udah punya nih ya API key, dan gue pengen punya juga API URL-nya ini sebagai base utama proses ngehitnya JavaScript kita ke servernya si TMDB API. Nah, untuk URL-nya di sini kalian tinggal ketikin aja https api.themoviedb.org/3/discover/movie tanda tanya API underscore key sama dengan API key kita. Nah, supaya kita bisa masukin API key yang udah kita tempel di sebuah variabel ke dalam API URL, maka di sininya jangan pakai string kutip 2 gini, tapi pakai backtick. Nih kayak begini, backtick di sebelah angka 1 kalian bisa pencet, dan tinggal masukin aja ke sini API key-nya pakai $ kurung kurawal buka tutup API underscore key. Dan kalian bisa tambahin di sini dan page sama dengan
Nah, kita bakal dapetin list movie di page 1-nya terlebih dahulu. Setelah itu nanti bisa page 2, page 3, page 4. Biar nanti ada penambahan page ataupun pengurangan page untuk kebutuhan pagination. Jadi di sini gue bakal bikin let page sama dengan nilai defaultnya adalah 1. Jadi daripada kita ketikin di sini langsung page 1 yang kita ambil, kita bakal pakai variable page aja. Pakai dollar kayak begini seperti API key sama. Nah, dengan kayak gini kita bisa mengolah variable page-nya berdasarkan trigger button. Misalnya ketika diklik next, maka tadinya 1 bakal berubah jadi 2, 3, 4, otomatis API URL-nya pun bakal ngikut juga. Tapi kita harus ubah API URL ini jadi sebuah function nanti ke depannya. Karena kalau nggak function, API URL ini tidak mendeteksi perubahan yang ada di variable page. Jadi kalaupun nanti si variable page ini diganti-ganti ini nilainya ya dari function lainnya, API URL itu tetap dia bakal punya nilai page 1, nggak akan bertambah. Nanti kalian bakal coba lihat aja. Tapi untuk saat ini biarin dulu jadi variable standar kayak gini tanpa function ya. Nanti kita bakal bungkus jadi function setelah dibutuhkan. Nah, di sini kita bakal pakai fetch bawaannya JavaScript, yang mana sintaksnya lu bisa taruh misalnya di sini response sama dengan fetch buka tutup. Apa yang mau di fetch adalah dari URL yang kita punya, yaitu dari API URL. Tapi supaya lebih enak, kita tambahin asing aja supaya fetch-nya bisa pakai await. Jadinya nggak ribet codingannya gitu ya guys ya. Taruh aja di depan functionnya asing. Dengan kayak gitu lu bisa tambahin await di bagian fetch-nya. Jadi sintaksnya bakal lebih sederhana lagi. Tinggal proses variable respon ini jadi data misalnya res.json. Kalau udah, kita tinggal console log terlebih dahulu resultnya. Data.results pakai S. Coba save, dan JavaScript filenya kita harus panggil di index.html karena kita baru manggil style doang di indeksnya ya. Di sini kita baru relasiin style CSS, belum relasiin ke file JavaScript. Untuk relasiin file JavaScriptnya kita bisa taruh di atas /body. Lu bikin aja di sini script, tutup, dan kasih src-nya ngarah ke script.cs. That's it. Karena codingan kita di sini udah ada console log data resultnya, jadi untuk mengetesnya kita tinggal panggil function getMovies-nya aja langsung di bawahnya sini, getMovies dengan syarat URL. URL-nya itu dari API URL. Lu bisa masukin API URL. Cukup paham nggak sampai sini nih? API URL ini variabel yang kita punya. Dan variabel API URL itu membutuhkan API key, dan API key-nya kita udah punya variabelnya juga. Terus si API URL juga butuh variable page. Variable page-nya kita udah punya juga. Lalu kita bikin satu function getMovies berdasarkan URL yang kita punya dan di log datanya ke browser. Terus untuk memanggil function ini kan function gak otomatis tereksekusi nih, harus kita panggil. Jadi kita panggil dulu di sini getMovies API URL. Kalau kalian save terus cek ke browser, perhatikan di bagian konsol silakan inspect elemen. Pergi ke area konsol, apakah udah muncul atau belum di sini. Nah, di sini munculnya undefined. Oke, kita coba troubleshooting sedikit ya. Kenapa undefined? Apa karena datanya salah? Ini kita coba hapus dulu .resultnya. Kita konsol log datanya doang. Oke, kita coba cek lagi. State-nya pending. Oke, kita lupa di sini harus nambahin await juga, guys. Await data.results. Ya, jadi await-nya ada 2. Alright, kita coba reload lagi. Sekarang kalian bisa lihat sendiri, datanya udah muncul ke konsol browser. Sini ada 20 data. Nah, data ini kita harus pahami formatnya seperti apa, kita mau dapetin apa aja. Yang mau gue dapetin adalah sederhana aja, kita simple doang ya, kayak overview kita ambil beberapa biji, beberapa karakter maksud gue, sama poster pet ya kita bakal ambil untuk gambar nih, dan juga title. Udah kurang lebih itu aja sih. Kita coba balik lagi ke sini, dan ini hasil data resultnya kita bisa langsung mapping sebagai elemen di HTML yang kita punya saat ini, yaitu ID movies yang saat ini kosong. Jadi gue bakal bikin di sini sebuah function untuk mengenerate elemen baru tersebut. Taruh aja nama functionnya show movies berdasarkan data movies. Nah, alurnya kayak gini ya. Data movies-nya dapat dari mana? Dari data ini nih, dari data.result. Jadi daripada kita nge-console log, kita kirim aja data resultnya ke show movies. Jadi kayak kita pisah-pisah variabelnya biar enak dibaca. So, gua bakal panggil show movies-nya di sini dan kita passing data.resultnya di sini. Data.result. Show movies membutuhkan data movies. Data movies ada di dalam data.results. Jadi di sini kita panggil show movies-nya dan kirimkan data movies-nya.
ditangkaplah di function show movies, right? Di sini kita bisa console log terlebih dahulu, console log movies. Biar lebih enak kita kasih ciri dulu di sini dari show movies, movies kayak gini ya. Ini membuktikan bahwa tempat terakhir function yang dieksekusi adalah function show movies, bukan lagi di get movies, karena dari get movies itu ngarah ke show movies. Oke, kita coba save, cek lagi ke browser. Dan bisa lihat di sini dari show movies udah dapetin 20 array data. Nah, supaya kita bisa munculin ke dalam website per masing-masing data moviesnya, ini kan ada 20 ya. Kita harus pecah jadi satu persatu data dengan cara looping pastinya. Jadi kita bakal map atau pakai for each. Ini konsolnya hapus aja. Gua bakal mapping si moviesnya dengan pakai for each aja ya guys ya. Movies for each kayak gini. For each, buka tutup, lo masukin variabel baru yang mana ini adalah hasil pecahan dari list 20 biji data tersebut. Terus kita kasih sama dengan lebih dari atau raw function, kurung kurawal, enter kayak gini. Kita console log dulu, console log movie.title misalnya untuk ngambil title listnya doang. Kalau kita cek ke browser, sekarang muncul titlenya doang. Udah sama? Artinya ini proses mapping udah sesuai, udah aman. Gua nggak mau ambil titlenya doang, gua bakal bikin satu penampungan variabel biar lebih enak. Kita taruh aja kayak gini, cons kurung kurawal sama dengan dari movie. Kita bakal ambil apa aja datanya. Yang gua butuhin pertama adalah title, yang kedua adalah poster_pet, ini untuk gambar, yang ketiga adalah overview untuk deskripsinya. Sekarang kalau kalian console log nih 3 biji variabel ini, title, poster_pet, overview. Console lognya pakai kurung kurawal nih biar lebih enak ya, biar muncul langsung 3 biji ini. Dan kalian cek lagi ke browser, nih udah muncul, data overviewnya dapat, poster petnya dapat berupa JPG, dan titlenya juga dapat. Alright, udah sesuai, aman. Jadi semuanya tertampung di variabel ini, title, poster pet, overview. Sekarang saatnya kita keluarin data yang udah kita tangkap ke HTML, tapi gue bakal kasih ciri yang berbeda dulu di sini ya. Untuk ID-nya gue bakal ganti jadi movies L atau elemen kayak gini, movies element. Karena takut bentrok sama parameter yang gue bikin di bagian script sini. Ini movies parameternya, kalau gue pengen ngambil ID movies element di JavaScript itu bakal konflik. Jadi gue ganti di sini pakai movies element namanya ya. Dan jangan lupa di stylenya juga kalian harus ganti. Ini pagar movies jadi pagar movies element. Nah, untungnya apa kalau kita punya ID yang berbeda dari variabel yang sudah ada di JavaScript adalah pemanggilan dari ID-nya untuk di JavaScript nggak perlu lagi pakai document.getElementById by ID bla bla bla. Kalau dulu tuh kita suka ngetik kayak gini kan, document.getElementById, get element by ID kayak gini. ID-nya tadi namanya apa, movies misalnya gitu kan ya. Nah, kalau misalkan ID-nya unik, belum ada variabel apapun di sini, kalian bisa langsung panggil aja movies element. Dah, ini tuh udah sama kayak kalian manggil elemen HTML-nya tanpa harus dokumen get element by ID bla bla bla. Nah, sebelum kita munculin isian dari TMDB-nya ke HTML, ini kan masuknya sebagai inner HTML guys ke sini, inner HTML. Jadi gue mau make sure bahwa HTML-nya benar-benar kosong, so gue bakal taruh di movies.elementnya .inner HTML sama dengan curak-curak kosong kayak gini. Alright, kalian save, cek lagi ke browser, reload. Masih aman ya, nggak ada error, nggak ada apa. Nah, baru kita coba masukin si title, poster pet, overview ke websitenya. Kita mulai dari title dulu yang paling sederhana, oke? Caranya kita bikin dulu satu variabel di sini untuk menampung elemen baru yang bakal kita buat. Cons movie card misalnya, movie card sama dengan create element buka tutup div. Nah, di sini movie card-nya mau kita masukin ke elemen mana? Ke parent yang mana? Gue pengen movie card-nya masuk ke parent movies element. So, caranya adalah movie card dot inner HTML. Ini kan muncul ya sugestinya. Isi dari movie card itu apa? Gue pengen title. Sama dengan kasih backtick. Taruh aja P dulu ya. P dulu $title. Nah, movie card-nya ini kan div. Di dalam div bakal ada P title dan ini harus dikirim ke dalam movies element dengan cara apa? Ketik aja movies elementnya .append child. Buka tutup. Apa yang mau dimasukin ke dalam movies element adalah movie card. Lu save. Jadi kurang lebih caranya kayak gini untuk bikin komponen anak bisa masuk ke dalam komponen parent yang ada di index HTML
kosongan kayak begini. Ini parentnya adalah movies elemen kosong, inner HTML-nya adalah movies card yang kita buat lewat JavaScript dengan metode seperti ini. Coba save dan cek lagi ke browser. Sekarang kalau kalian lihat sini udah pada muncul ya title-titlenya nih. 1, 2, 3, 4 udah pasti ini ada 20 biji sesuai dengan data yang kita dapetin dari TMDB Movie API. Sebelum kita lanjutin codingan ini, gua izin dulu keluar sebentar, nanti kita balik lagi, oke? Tunggu. Kita lanjutin lagi ke tahapan berikutnya. Jadi kemarin itu kita udah bikin di title ya untuk elemen yang muncul di websitenya. Sini baru judul doang. Dan kita punya parameter variabel, poster path, dan juga overview yang belum dipakai. Jadi gua tinggal tambahin aja sebenarnya di sini nih untuk elemen baru berdasarkan variabel yang kita punya dari TMDB API, yaitu poster path dan overview. Nah, kita coba untuk masukin dulu si poster path lewat img src kayak di HTML pada umumnya. Tutup langsung begini, dan src-nya bersumber dari poster path. Nah, tapi masalahnya poster path ini kan kalau kalian cek di log itu nggak full URL ya. Dia tuh kayak cuman .jpg-nya doang. Jadi kita butuh image based URL-nya dari si TMDB API, yang mana kita bisa buat di atas kayak API URL ini. Gue bakal bikin const API image URL. Jadi ini adalah base URL dari TMDB API yang harus kita masukin kalau pengen munculin gambar. Nah, untuk TMDB API itu kalian bisa masukin aja langsung https://image.tmdb.org/t/p/ resolusinya itu berapa width-nya ataupun height-nya. Gue bakal set width-nya di 1280 kayak layar laptop gitu ya, W1280 artinya width 1280 pixel. Nah, sekarang tinggal digabungin aja image URL-nya ke dalam image src komponen kita. Jadi pertama lu masukin sini API image URL plus poster path. Dah, kurang lebih kayak gini aja. Jangan lupa tambahin alternatif image-nya dikala image-nya nggak muncul. Gua taruh aja di sini HTML the movie image. Save, kita cek dulu ke browser apakah gambarnya sudah muncul atau belum dari poster path yang kita dapetin di TMDB API. Nah, sekarang udah muncul gambarnya dan banyak banget, gede banget. Kita harus styling terlebih dahulu supaya nggak muncul segede gaban kayak begini. Kita harus tambahin kelas ya, kelas ke dalam elemen ini lewat JavaScript pastinya. Jadi kita bisa add kelas lewat variabel movie card. Lu ketikin aja movie card .class list, di sini ada namanya class list .add alias menambahkan kelas ke dalam elemen HTML-nya. Kita bakal taruh namanya movie. Jadi ini sama seperti kita punya elemen bentukannya tuh kayak begini guys. Misalnya ini div yang kita create di JavaScript. Kalau pakai class list.add ini class list.add movie itu sama seperti class movie. Nah, ini percis jadinya nanti bakal seperti ini. Lalu kan kalau kalian lihat di codingannya, di sini tuh img dan p isian dari movie card-nya. So, kalau kalian anggap ini movie card, di dalamnya itu akan ada p dan juga ada tadi apa? img ya. Ada img. Nah, sama percis kayak gini jadinya. Oke. Cuma lewat JavaScript. Jadi sebenarnya sama aja tapi lebih fleksibel karena kita bisa masukin variabel di JavaScript. Karena kalau di HTML doang langsung di sini tuh nggak bisa kita masukin variabel. Oke, gua hapus lagi ya. Jadi tetap div-nya kosong untuk si movies element karena kita timpah ke dalamnya lewat inner HTML. Di sini movies element.append child movie card. Yang mana movie card isinya adalah nih image dan p. Kalau kalian reload di sini dan inspect elemen, ini kalian bisa lihat ya di bagian inspect elemennya, div id movies element itu dia grid dan dia punya child yang mana isinya adalah sebuah div dengan kelas movie. Dari mana ini kelas movie? Udah pasti dari JavaScript kita yang tadi kita coding, yaitu class list.add nama kelasnya apa? Nama kelasnya movie. Di dalamnya ada img dan ada p. Cukup paham sampai sini? Jadi kita masukin elemen plus stylingnya plus parameter ataupun atribut ke dalam si HTML-nya via JavaScript ini. Nah, supaya lebih bagus tampilannya, kita bungkus si p-title ini dengan div baru, masukin ke dalamnya begini, dan title-nya kita bisa set pakai H3 aja. Lalu untuk p-nya itu untuk kebutuhan deskripsi, yang mana deskripsi ada di dalam variabel overview. Jadi di sini lu bisa taruh langsung kayak gini, overview.
That's it. Save dulu. Kita punya IMG, kita punya satu div baru yang isinya ada H3 dan juga P. Nah, untuk div yang membungkus H3 dan P kita bisa kasih kelas langsung direct di sini. Taruh aja nama kelasnya detail. Dah, ini kita tinggal styling aja, guys. Nah, kalau misalkan kalian tanya, terus ini buat apa, Bang? Kelas list.addMovie kenapa nggak langsung di sini aja? Karena si kelas list.addMovie ini kan kelasnya si card. Di sini kan kita menciptakan div baru lewat JavaScript. Ini nggak bisa kita ketikin di sini, nggak bisa gitu, karena dia tergenerate sebagai elemen baru ke dalam movie elemen. Jadi nggak ada kesempatan buat kita untuk ngetikin kelas movie kayak macam yang ada di sini, karena div-nya itu diciptakan lewat JavaScript. Oke, jadi kita harus masukin style atau kelas atau apapun itu lewat movie card variabelnya. Kita tambahin sesuatu, terserah kita mau kelas list mau apa ke dalam variabel movie card. Jadi intinya kalau kita bikin elemen pakai JavaScript, penambahan atributnya tuh seperti ini. Kecuali kita ngetikin langsung kayak begini, div, kelas, detail, ini mah bisa karena divnya juga kita ketik sendiri di sini. Alright, cukup paham ya? Sekarang kita coba styling tipis dulu karena saat ini movie-nya jelek banget. So, kalau kalian mau modifikasi, ketik aja .movie karena kita punya kelas movie. Kita taruh lebarnya, width-nya 100% tapi dengan tinggi yang enggak begitu tinggi. Jadi set aja height-nya 400px, sekitaran 400px atau 500 terserah kalian. Dan gua bakal tambahin box shadow 0, 4px, 5px, RGBA. Untuk warnanya kita semu-semu hitam transparan gitu ya, 0,0,0,0,2. Jadi semi-semi transparan hitam. Sekarang kalau kalian cek ke browsernya, ketinggian dari gambarnya ngikut ke kelas movie. Nah, supaya gambarnya pas dan enak dilihat, kita bisa kasih styling juga khusus untuk gambar .movie img. Artinya img yang ada di dalam movie bakal kita lakukan styling. Width-nya taruh 100%, height-nya gue bakal taruh setengahnya yaitu 50%, dan kasih object fit cover biar nyesuaiin sama parent-nya. Save, kita cek lagi ke browser. Oke, udah mulai kelihatan perubahannya. Apakah sama? Tapi di sini gapnya terlalu dempet. Kita bisa tambahin spacing untuk gapnya. Spacingnya itu ada di bagian movies element, karena di sini kan displaynya grid repeat 3,1 fr, 3 kolom. Sini 1 2 3 1 2 3. Ini efek kita pakai grid. Jadi gampang banget. Dan kalau pengen ada space, di sini lu bisa masukin gap, misalnya 16px. Save, otomatis bakal jadi renggang-renggang. Nah, jadi kayak gini. Apakah sudah sama? Udah menarik ya. Dan untuk overview-nya, di sini kalian lihat ada yang panjang, ada yang pendek gitu kan ya. Nah, kita bakal set maksimal karakternya sebanyak 100 karakter dengan cara simple aja di bagian HTML-nya. Untuk overview, lu tambahin .substring buka tutup 0,100. Artinya maksimal 100 karakter. Dipotong gitu ya, sisanya tambahin titik-titik-titik, jadi seolah-olah tuh ada panjangannya gitu. Kalau sekarang kalian cek lagi di browser, otomatis semuanya punya ketinggian yang sama di bagian deskripsinya. Kalau kalian rasa ini terlalu pendek, ya kalian bisa tambahin jadi 200 misalnya, jadi nambah lagi 200 karakter, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau ketinggiannya terlalu panjang misalnya ini untuk satu cardnya, kalian bisa set aja di stylenya sini jangan 400 tapi di 350 misalnya. Kalian cek lagi, sekarang udah aman. Dan gambarnya pun nggak penyok-penyok ya, karena kita pakai object fit cover. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini teksnya terlalu mepet ke kiri, ke kartunya, ke cardnya. Jadi kita mesti tambahin padding di bagian movie. Ini lu taruh aja paddingnya berapa, misalnya 16px. Lu save, cek lagi ke browser, sekarang udah menjorok ke dalam. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada yang kepusingan atau enggak? Harusnya sih simple ya, karena sintaksnya pun cuman kayak begini doang guys. Dari sisi show movies juga kayak sederhana banget ini. Ya paling kalian cukup kebingungan di awal ketika memahami ini nih, create element, class list add movie, dan juga inner HTML. Tapi seharusnya lama-kelamaan kalian bakal terbiasa, karena ini tuh sebenarnya yang dipakai di React.js juga gitu. Seolah-olah kita tuh masukin kayak beginian ke dalam komponen-komponen di React.js. Nah, buat kalian yang pengen belajar React.js, kalau nggak ngerti ini akan sangat susah gitu masuk ke React.js-nya. Kalau misalkan kalian langsung masuk ke React.js dan ini pun nggak ngerti, nah itu sedikit aneh sih. Harusnya kalau kalian React.js developer atau calon React.js developer yang pengen ngulik React.js, ini udah kemakan abis lah, udah biasa di mata kalian dan nggak kepusingan lagi.
Jadi kalau kalian belum pernah ke React.js dan mencoba codingan yang di proyekan ini kayak gua gini, terus kalian merasa cukup mudah untuk memahami ini, itu harusnya kalian udah bisa masuk ke React.js dengan lebih nyaman dan menyenangkan sih harusnya ya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Misalkan kalian tuh pengen nambahin sesuatu hal lagi lainnya di sini nih. Ini kan baru ada title dan juga deskripsi. Kalau kalian pengen nambahin hal lain, kalian bisa konsol log nih di bagian movie. Di dalam movie-nya itu ada apa aja. Kalau kalian ingat, ada popularity ya kan, popularity, terus ada vote average. Ini kalau kalian konsol log tuh ada mereka datanya, konsol log popularity dan juga vote average. Ini buat tugas kalian aja, munculin ya. Kalau kita konsol log, nih ada nih popularity 900 bla bla bla, vote average 7,3, dan ya kalian tinggal munculin aja ke bagian HTML-nya dengan cara yang sama. Tinggal kalian tambahin P baru gini, terus masukin aja langsung popularity misalnya persen, deng, muncul langsung nih pasti nih, seret 400 sekian 100 2000 bla bla bla. Ini tinggal kreativitas masing-masing aja, tapi gua nggak akan pakai, itu buat tugas kalian melengkapi data yang dikasih sama TMDB dan memunculkannya ke browser kita, ke website kita, ke proyekan kita. Oke, itu cukup mudah seharusnya. Nah, yang berikutnya kita bakal membuat pagination, karena ini kan halaman utama di page 1 ya. Kalau kalian cek di URL-nya, ini adalah page 1 secara default ketika kita ngehit pakai function getMovies URL. Nah, supaya bisa bikin pagination, di next langsung ke page berikutnya, logika sederhananya kita tinggal increment si page variabelnya. Jadi gua bakal bikin di sini satu function baru, function next page. Gini ya. Dan satu lagi function previous page, prev page. Next page itu bakal membuat page-nya bertambah. Jadi sederhananya page plus sama dengan 1 gini. Ini artinya page yang sebelumnya akan ditambahkan dengan angka 1. Jadi kalau tadinya 1 jadi 2, kalau tadinya 2 jadi 3, dan seterusnya. Lalu yang previous page, page kurang sama dengan 1. Artinya page-nya 3, diklik prev page atau dipanggil function prev page-nya, 3 kurangi 1 jadi 2, 2 kurangi 1 jadi 1, dan seterusnya. Tinggal nanti terakhir divalidasi aja supaya nggak bisa minus untuk page-nya. Nah, sekarang kita coba bikin tombolnya dulu di bagian index.html ya. Lu bisa masukin di luar ini. Ini gua rapiin dulu. Ini kan kosong ya, untuk movies element tuh kosong dari JavaScript. Terus kita bikin div baru di sini yang isinya untuk kebutuhan next page dan juga previous page. Lu bisa pakai div 2 biji, ini next, dan satu lagi previous gitu. Kasih ID-nya ini prev, yang ini ID-nya next. Kasih kelasnya untuk div parent ini taruh aja pagination. Ini standar pagination yang paling basic, kurang lebih kayak gini. Nah, sekarang kita coba styling dulu, lihat di browser dia muncul di mana. Muncul di paling bawah dan jelek banget. Kita bisa masuk ke style. Yang pertama paginationnya .pagination, gue bakal bikin dia display flex dan kasih gapnya 16px, kasih widthnya 100%. Save dulu, cek lagi. Ini udah kayak begini ya, kelihatan. Tapi gue pengen di tengah, jadi lo bisa tambahin justify content center dan align item center. Save, cek lagi. Oke, sekarang udah di tengah kedua-duanya nih. Tinggal kita modifikasi di bagian ID prev dan ID next-nya. Double langsung kayak gini. Kita bakal set dia, misalkan background color-nya di cadet blue. Save, terus lu cek lagi ke browser, udah ada. Dan kita bakal kasih padding biar agak gedean. Padding di atas bawahnya 8px, kiri kanannya 16px. Wow, sini cukup banyak gangguan ya, mohon maaf guys. Ini siang-siang nih gua ngonten, jadi ada sedikit noise di luar ruangan gua. Kita cek lagi ke browser. Oke, udah mirip tombol. Jangan lupa tambahin kursor pointer. Jangan lupa tambahin margin bottom di area pagination. Margin bottom 32px biar kelihatan scrollnya gitu ya. Dah kayak gini, kita coba cek dulu nih biar kelihatan seperti ini. Dan untuk paginationnya kita bisa kasih warna yang sama seperti warna ini kayaknya nih, biar nggak kelihatan misah ya. Jadi colornya lu taruh ya. Dan juga ini seharusnya jangan margin bottom tapi margin atas bawah. Jadi gue bakal hapus 32px atas bawah, kiri kanannya 0. Save,
cek lagi, seharusnya udah bakal sesuai. Ini bukan EAE kayaknya ya. Ini background colornya. Sorry, bukan color, ini background color. Harus sama kayak layer yang di atas. Jadi kayak begini nih. Berarti bukan margin, mohon maaf nih, tapi kita masuk padding. Save. Cek. Nah, seperti ini. Next, ini pref. Tapi pas diklik nggak fungsi. Dan juga gue pengen ini teks agak gedean lah. Kita taruh aja di sini font size-nya larger, dan juga font weight-nya kita pertebal jadi 600 misalnya. Ini biar teksnya tebal. Kita cek lagi. Nah, begini ya. Ini atasnya, ini bawahnya. Sekarang kita trigger nih tombol next-nya. Ketika diklik harus manggil function next page. Caranya seperti apa? Sungguh sangat sederhana. Kalian panggil aja langsung next. Oke, karena next ini adalah sebuah ID. Nggak perlu pakai get element by ID karena langsung, udah bisa langsung. Next.add event listener, event listener buka tutup, klik. Ketika diklik kita mau melakukan apa? Nah, kasih arrow function, ini callbacknya. Kita mau alert dulu aja, alert test next. Save dulu. Mari kita coba reload, klik nextnya, udah muncul test next, sama artinya fungsi. Satu lagi kita bikin yang pref dot add event listener buka tutup, klik. Arrow function callbacknya apa? Callbacknya alert test pref. Sekarang di make sure dulu next dan prefnya itu berfungsi untuk tombol tersebut. Kita coba dari pref, test pref muncul aman. Kita coba next, test next muncul aman. Right? Sekarang tinggal kita arahin. Ketika next, panggil function next page. Ketika pref, panggil function pref page. Udah kayak gitu. Tapi masalahnya ini page nggak akan berganti nilainya di API URL. Percaya nggak percaya? Mari kita coba console log di next page misalnya. Console.log next page-nya kita masukin API URL untuk ngecek apakah ketika page variabel yang kita punya ini yang tadinya 1, lalu function next page dipanggil, nilai satunya ditambahkan dengan 1 sehingga menjadi 2, harusnya dia bakal bertambah. Tapi faktanya enggak. Kita cobain. Console, lu perhatikan di sini. Ketika gua next, API URL-nya bakal menunjukkan page-nya tetap 1. Kalau kita klik next lagi, tetap 1 terus-menerus, nggak bisa. Kita hit 7 kali pun dia tetap page-nya 1. Kecuali kita ganti API URL ini pakai function. Mari kita coba. Cara sederhananya biar nggak banyak ngubah, lu tinggal kasih aja di sebelah sama dengan buka tutup kayak gini sama dengan lebih dari. Ini kita pakai arrow function biar nggak usah merubah terlalu banyak hal. Cukup kayak gini aja, dan kalau udah jadi function maka pemanggilannya pun harus pakai buka tutup. Di mana? Di sini. Misalnya di console log-nya buka tutup. Terus semua yang manggil API URL itu pakai buka tutup. Lu search aja API underscore URL itu dipanggil di mana aja. Dipanggil di sini ketika website di reload pertama kali. Get movies API URL ini untuk dapetin data ketika websitenya di reload. Kita harus call API URL-nya pakai function. That's it. Kalau udah, lu make sure API URL itu dipanggil selalu pakai buka tutup. Udah ya, nggak ada yang enggak buka tutup, semuanya udah buka tutup. Jadi kalau kita cek lagi sekarang, ini make sure tampilannya masih muncul sama kayak sebelumnya karena kita cuma mengganti dari variabel jadi function aja dan mengganti pemanggilannya aja pakai buka tutup, kayak gitu doang. Ketika kalian next, otomatis page-nya bakal berubah. Buff. Nih, page-nya jadi 2, page-nya jadi 3, page-nya jadi 4. Jadi otomatis kita bisa panggil lagi get movies-nya dengan page yang baru ini. Kan get movies ini di call pertama kali ketika websitenya di reload. Ketika diklik next page, kita panggil lagi endpoint tersebut dan ubah lagi elemennya pakai page yang baru. Caranya seperti apa? Ini kita hapus console log di next page. Kalau pengen manggil lagi API URL, karena kita udah punya get movies, tinggal get movies lagi aja di sini. Get movies, URL-nya apa? API underscore URL. Jadi setiap kali tombol next button diklik, itu dari sisi JavaScript-nya kita manggil lagi ke TMDB API untuk mendapatkan data baru berdasarkan page yang baru, yang udah bertambah nilainya. Coba di save dulu, terus kita cek lagi. Let's go. Perhatikan di sini. Ini tampilannya ini ya, yang terakhir inside out 2. Kalau kita next, puff, langsung berubah.
Udah sama. Kalau kita next lagi, buff, berubah. Tapi kalau di reload, tampilannya akan mengambil yang ini, get movies yang berada di luar blok function yang kita punya. Jadi ini dipanggil hanya pertama kali ketika websitenya dibuka ataupun di reload. So kalau kita reload, dia bakal balik ke page 1 lagi. Kayak gini. Kalau kita next, berubah, next, berubah, reload, bakal balik ke page 1 lagi, karena default state-nya di sini untuk page yang kita punya variabelnya bernilai 1. Jadi ketika di reload selalu ke page 1. Tapi kalau kita panggil next page akan otomatis ke page berikutnya karena page sebelumnya ditambahkan 1. Dan berlaku juga untuk yang pref page. Untuk pref page kalian tinggal panggil lagi get movies dan API URL-nya di call pakai function kayak yang atas sama. Save. Sekarang kalian bisa maju mundur maju mundur. Ini maju ya guys ya. Ini maju. Ini mundur. Sampai error jadi minus kayak gini, dan ini harus kita validasi dengan cara yang sangat sederhana. Simpelnya sebenarnya ada banyak cara sih untuk kalian bisa validasi ini, tapi berhubung di sini udah azan asar, jadi gue stop dulu. Kalian pikirin dulu validasinya kayak gimana supaya nggak muncul blank kayak begini ketika page-nya kurang dari 1 alias page-nya 0. Dan kalau kalian cek di network, ini kita reload nih, terus kita klik previous, di sini akan dilakukan pemanggilan ke page 0, sedangkan page 0 itu nggak ada dari TMDB-nya. Jadi kalian harus validasi page yang paling minimal itu adalah page 1, sisanya boleh bertambah, sisanya boleh berkurang kayak gitu. Oke, silahkan dipikirkan dulu, gue mau azan dulu sini guys. Oke, saatnya kita validasi dengan cara yang paling gampang pakai if else standaran aja. Untuk next page itu berarti kalian bisa tambahin, kalau yang paling gampang tuh if page lebih dari sama dengan 1, maka jalankan kode ini gitu ya, ini masukin. That's it. Sisanya ya udah kosongin aja. Jadi dia bakal bisa next page kalau page-nya mulai dari 1 ke atas. Itu bisa next page terus. Tapi untuk pref page agak sedikit beda. Validasinya adalah if page sama dengan atau lebih dari 1 ya. Jadi kalau udah 1 tuh nggak boleh bisa previous. Previous itu hanya mulai kalau lebih dari 1, bukan lebih dari sama dengan 1. Jadi 2 itu bisa turun ke 1, tapi 1 itu nggak boleh turun. Maka kita pakai lebih dari tanpa sama dengan. Oke, cukup paham? Coba kasih kurung kurawal, masukin blok programnya ke dalam validasi if-nya. That's it. Seharusnya dengan kayak gini, ini bakal jadi aman. Kita coba cek lagi browsernya. Ini ya, reload, make sure ini page 1. Kita coba next. Dia bisa. Next bisa, back, dan ini page 1-nya kalau kita previous gak akan bisa seharusnya. Udah terbatas. Udah aman kah? Sama. Jadi untuk validasi di pagination ini udah aman, nikmat, nyaman, indah di mata. Dan bahkan kalian bisa tambahin lagi di HTML sini di tengah nih, div misalnya current page gitu ya. Ini kasih ID current page. Kosong kan ya, karena kita nggak bisa ngetik di sini 1 2 3 kan nggak tahu page-nya berapa. Nah, kita bakal isi current page-nya ini sebagai bonus lah guys. Kita masukin ke dalam sini nih. Di sini kita bisa panggil langsung current page dot inner HTML sama dengan isinya adalah page langsung sih, bisa ya. Kita coba masuk page langsung. Cek lagi ke browser. Nih 1, kalau kita next nggak berubah ya guys ya. Kalau kita next nggak berubah nih karena dia current page-nya ada di dalam ada di luar block function. Kita copy lagi masuk ke dalam function, tapi memang cara ini nggak efisien karena dia di call berulang kali. Lo bisa masukin ke dalam next page ini setelah get movies, current page-nya di update, setelah pref page current page-nya di update lagi. Sekarang kita cobain, ini 1 2 3 2 1, udah aman ya. Kayak gitu kurang lebih untuk pagination basicnya. Atau biar lebih enak kalian bisa bikin satu function khusus, update page. Ini lu bisa taruh langsung nih get movies API URL sama current page inner HTML sama dengan page, karena ini kan sama aja codingannya. Jadi lu bisa masukin ke update page ini dan panggil di sini update page-nya, update page, buka tutup. Yang ini juga sama, ini awasin aja, update page, buka tutup. That's it. Dan juga kalau kalian cek ke paling bawah itu kan ada get movies API URL dan current page sama dengan page. Ini bisa dihapus, bisa langsung update page, buka tutup. Ini sama aja tapi jadi lebih clear lagi sintaksnya. Oke.
Kalian bisa cek sini. Ini untuk next page, ini untuk previous page, ini untuk show movies-nya, untuk update page-nya. Jadi ketika pertama kali di reload dia bakal update page, atau ketika di next page, page-nya bakal diupdate lagi, ketika di previous page, page-nya bakal diupdate lagi, sehingga semua nilainya itu berdasarkan interaksinya. Kita coba cek lagi di browser. Next. Udah ala React.js. Oke. Gimana, apakah sudah aman semuanya? Aman ya? Nah, terakhir sekarang kita bakal bikin fungsi untuk search-nya. Ini sungguh sangat mudah karena kita bakal pakai URL baru untuk search-nya. Jadi URL-nya di TMDB untuk melakukan search image itu kalian bisa bikin satu variabel baru aja di sini, API_search URL sama dengan https://db.org/3/search ya, /search/movie tanda tanya API key kita berapa. Jangan lupa pakai backtick ya. Pakai backtick, masukin API key kita dari variabel API key. Buset, tipe banget gua. Jangan lupa tambahin di sini dan query-nya itu apa. Dah kayak gini doang. Jadi kita tinggal panggil aja API search URL-nya di fungsi form yang kita punya. Di sini kita punya form yang masih kosong dan belum dipanggil di JavaScript, jadi kita bakal coba proses untuk bagian search-nya ya guys. Tapi sebelum itu kita mesti kasih ciri untuk formnya, pakai ID aja. Ini ID untuk search dan juga ini ID search form. Terus untuk inputnya kita tambahin ID juga search. Udah gini. Jadi input ada ID search, kalau form ada ID search form. Jadi ketika formnya disubmit, mari kita masuk ke JavaScript. Bikin di bagian paling bawah boleh. Langsung aja masukin ID dari form tersebut. ID-nya adalah search form.add_event_listener. Buka tutup. Ketika di submit. Ketika di submit kita mau melakukan apa? Kasih callback raw function seperti ini. Kita bakal melakukan pencarian dengan API URL yang udah kita masukin sini, API search URL. Jadi kayak ngehit lagi berdasarkan query yang ada di form, berdasarkan inputannya user. Di dalam callbacknya di sini bakal ada event karena dia itu adalah sebuah form, dan di sini kita bisa nge-prevent si formnya supaya nggak auto submit gitu. Pakai event.prevent default. Begini, ini standar form, biasa kita pakai event.prevent default. Nah, sebelum melakukan hit ke API URL pencarian, kita tangkap dulu inputannya. Cara nangkap inputannya adalah kita bikinkan satu variabel baru, search query misalnya di sini. Nama variabelnya datang dari mana? Datang dari inputan. Inputannya ID-nya apa? Inputannya ID-nya search. Jadi kita bisa langsung ambil aja search.value. Ini artinya kita menangkap nilai dari inputan yang diketikin oleh user. Kita kasih sedikit validasi di sini ya. Jika search query-nya tidak sama dengan string kosong, maka kita bakal melakukan hitting ke get movies function yang udah kita punya, tapi bukan pakai API URL kayak gini, tapi kita pakai API search URL. API search URL itu endingnya apa? Endingnya adalah query sama dengan. Nah, query sama dengan ini sama dengannya adalah inputan user. Jadi kita masukin ke sini plus inputan user ada di variabel apa? Ada di variabel search query. Lu masukin. Udah kayak gini aja guys. Buset, suara ayam. Nah, sekarang kita save dulu. Terus mari kita cek lagi ke browser apakah search-nya berfungsi atau enggak. Ya, kita coba misalnya Naruto. Lu enter. Naruto-nya udah muncul. Tetapi teks pencariannya masih ada. Gua pengen pas di enter teks yang ada di inputannya harus hilang. Caranya sederhana. Karena kita punya value dari inputan di dalam variabel search.value, maka kita bisa set lagi setelah melakukan pencarian, search.value-nya dibuat kosong. Nah, ini kurang lebih kalau main JavaScript murni alurnya semacam inilah untuk yang basic-basicnya ya. Kita nggak pakai kelas OOP kayak gitu, tapi langsung jebret-jebret dibikinkanlah si function-function yang sesuai dengan peruntukannya biar lebih enak. Buset, ini siang-siang kalau ngonten tuh banyak banyak distraksi dari dunia luar nih guys. Ini padahal gue udah di dunia gue sendiri nih ngoding nih. Oke, kita fokus lagi lanjutin tugas-tugasnya. Kita coba cek lagi, di reload dulu mungkin ya, di reload dulu biar enak. Sip, ini kosong ya search-nya. Kita coba cari misalnya Doraemon. Enter. Nah, pas di enter kan ini masuk ke Doraemon. Buset ayam. Ini Doraemon udah masuk dan search-nya langsung ngilang kayak gitu. Oke, udah cukup aman. Dan ini nih, tinggal title pas diklik harus back ke halaman utama atau di reload lah browsernya. Caranya sederhana banget. Kalian bisa cek di index.html. Untuk judulnya itu punya kelas title. Dan kita cek dulu di style. Apakah title ini ada atau enggak, dipanggil atau enggak.
Enggak. Jadi kita bisa ganti aja HTML-nya daripada kelas pakai ID. Untuk kebutuhan reload page. ID title kalau pengen diklik terus nge-reload gampang. Di JavaScript lu bisa tambahin sini. Di paling bawah misalnya ya. Tadi apa namanya, title ya. Title.add event listener, buka tutup klik, kasih koma, row function seperti biasa. Di sini lu taruh aja location.reload. Otomatis ketika diklik dia bakal nge-reload. Nggak percaya lu? Mari kita coba Doraemon. Langsung klik nih, des. Langsung balik lagi ke halaman utama dengan cara mereload browsernya dengan location.reload untuk title. Dan kalau pengen dikasih styling, ya udah masuk di stylenya, berarti lu taruh titlenya pakai pagar, title pagar, font size-nya misalnya diperbesar gitu ya, pakai X large gini, terus kursornya pointer. Save, cek. Nih sekarang kursornya udah pointer dan nge-reload kalau diklik. Udah sih kurang lebih kayak gini aja ya. Ini cukup sederhana, tapi ini bisa jadi pembelajaran buat kalian sebelum masuk ke framework ataupun library kayak macam React.js gitu. Jadi kalau kalian udah cukup paham alur dari script yang gua bikin di JavaScript sini, atau kalian bikin sendiri ngikutin tutorial ini, dan kalau kalian merasa udah cukup nyaman dengan sintaksnya dan cukup mengerti flow-nya, ya kalian saatnya coba ke React.js mungkin dari basic-basicnya. Dan gua pun punya playlist React.js yang basicnya bisa dicek di playlist gua di YouTube. Tahapan terakhirnya adalah kita masukin ke server ya untuk proyekan ini. Karena ini masih di lokal, kita pengen coba share ke teman-teman kita hasil kerja kita sendiri. Nah, karena kita udah nunggu si hostinger kemarin, sekarang saatnya kita cek email apakah sudah keterima atau belum. Seharusnya kalau di approve bakal muncul nih. Nah, kalian bisa lihat ya, hostinger pembayaran berhasil, terima kasih. Wow. Ini gua udah dapetin ya. Kami berhasil menerima pembayaran Anda untuk invoice bla 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 layanan KVM 8. Terima kasih hostinger, saatnya kita login pakai email yang didaftarin. Langsung buka aja hostinger.id kayak gini ya, .co.id. Kalian bisa cek di sini ada tombol login, langsung diklik aja untuk masuk ke akun yang udah kalian daftarin. Gua bakal masuk ke akun gua yang udah di-approve. Kita coba lihat. Harusnya di dashboard udah masuk KVM 8 langsung nih guys. Gokil sekali. Jangan lupa cek email deh pokoknya. Oke, ini udah masuk ya. Kita bisa skip sebenarnya untuk pengenalan-pengenalan AI macam kayak begini, tapi enggak, ini untuk nyetingnya ya. Gue lupa sih. Ini kalian di sini pilih untuk lokasi VPS-nya, cari latensi yang paling kecil. Nah, untuk gua saat ini lokasi dengan latensi yang paling kecil adalah India ya, 77 ms. Sisanya tuh lumayan agak gede gitu. Jadi gua bakal pilih India. Terus kalian continue aja. Ini untuk setup VPS-nya guys. Dan untuk OS-nya gue bakal pilih pakai Ubuntu versi terbaru nggak apa-apa, 2404. Kalian bisa pilih banyak OS ya di VPS hostinger ini. Tapi kalau pertama kali nyoba VPS, either lu pilih Debian atau Ubuntu sih, rekomendasi dari gua. Nah, di sini udah dikasih juga sebuah plugin untuk malware scanner. Kita centang aja, tinggal continue, dan kalian make sure di sini root passwordnya masih ingat. Kalau nggak ingat, silahkan buka matanya, terus kalian simpan sendiri di notes masing-masing atau kalian ganti passwordnya. Nah, ini gua udah masukin passwordnya. Nah, kalau udah ini tinggal di continue aja. Ini keterangan konfigurasinya. Kalau udah ya udah finish aja sih. Kita tungguin sampai servernya menginstal si Ubuntu 24-nya. Dan kita bakal masukin proyekan kita ke Ubuntu tersebut. Entah pakai Nginx atau pakai FTP mungkin yang paling gampang. Gue juga nggak tahu sih bakal pakai yang mana ya. Takutnya kalian tambah bingung lagi. Gue bakal coba cari cara yang paling mudah. Oke, ini udah kelar ya. Kalian bisa lihat di sebelah kanan ada untuk kebutuhan SSH access. Di sini ada IP address yang kalian punya. Ini IP public. Tolong disimpan baik-baik. Terus di sini ada tombol untuk manage VPS dan ada tombol untuk get a domain. Kalian bisa beli domain juga dari Hostinger dan mengkoneksikan nama domainnya ke dalam IP public kalian, ke dalam VPS kalian. Tapi itu mungkin di video berikutnya aja. Kalau kalian tertarik, komen aja di kolom komentar gimana cara mengkoneksikan IP public ini dengan nama domain kalian, misalnya di afrizal.com gitu, kayak gitu-gitu ya. Kita coba pencet manage VPS-nya. Kita bakal tarik dari repository aja. Jadi proyekannya kita ke GitHubin. Nanti dari server kita di sini kita bakal pull atau clone repository tersebut dan jalanin via Nginx gitu kayaknya. Kalau muncul notif kayak begini di skip aja guys. Ini informasi dasar awal ketika kalian buka dashboardnya. Kalau udah di setup, kalian bisa masuk via mana ya? Ini browse terminal. Jadi terminalnya ini akan berjalan di browser untuk masuk ke dalam
SSH-nya si server. Atau yang paling enak sih pakai terminal ya, gue bakal pakai terminal. Ini gue udah masuk via terminal lewat SSH. Caranya gampang banget, kalian tinggal ketik aja SSH root add IP-nya berapa, IP address gitu ya. IP address-nya tadi kalau gua kan 194.111 sekian gitu. Pas lo enter ntar bakal muncul notif yes no, tinggal di yes, masukin passwordnya, ntar bakal masuk ke server yang kalian punya ini. Nah di sini kita seperti biasa tahapan pertamanya melakukan sudo, nggak usah sudo ding, ini kan udah di root ya, update apt update min y dan apt upgrade min y untuk ngupdate dulu lah isian dari server kita. Kita tungguin. Kalau udah, kita bakal install Nginx ya guys ya. Sebenarnya di Hostinger udah disediain sih sebuah aplikasi atau OS yang udah terinstall aplikasi-aplikasi yang ada termasuk Nginx, tapi kita ini kosongan banget nih. Kita bakal setup Nginx-nya di sini. Caranya gampang banget, kalian tinggal install aja apt install Nginx min y. Lalu enter. Dan otomatis Nginx-nya bakal terinstall dan tersetup dengan begitunya di server kita. Udah. Kalau udah silahkan buka di browser IP address kalian. Apakah akan muncul home-nya Nginx, copy IP address-nya, masukin ke browser, tempel, paste, buka, muncul welcome to Nginx atau enggak. Nah, tugas kita adalah sederhananya di welcome to Nginx-nya kita bakal ganti nih. Ini yang tadinya tulisannya welcome bla bla bla, ini kan HTML juga nih. HTML yang bawaan Nginx kita ganti pakai HTML kita punya. Di mana? Di GitHub kita. Tapi proyekannya belum kita masukin GitHub. Jadi kita masukin dulu proyekan kita ke GitHub, oke? Buka GitHub masing-masing, gua asumsikan kalian udah cukup mengerti atau nggak usah mengerti juga sih. Tahu aja GitHub dan juga punya akunnya. Gua bakal bikin di sini repository baru ya. Di new repository aja, di create. Namanya HTML the movie. HTML strip the movie. Dan statusnya public, gak apa-apa karena kalian nanti mungkin pengen ngecek juga. Udah tinggal create aja repositorinya. Dan silakan masuk ke proyekannya, tinggal ikutin aja guideline yang dikasih sama GitHub-nya. Sederhananya kita buka VS Code, buka terminalnya. Di sini kita tinggal git add aja semuanya, git add semua. Oh sorry, git init dulu, git init. Terus git add semuanya, git commit min m buat tutorial gitu. Publish web. Tahapan berikutnya adalah git branch min m main, kita ubah dulu branchnya, git branch min m main. Lalu remote-nya kita tambahin ke dalam proyekan kita begini, terus tinggal di push ke bagian main. Udah kayak gini doang. Masukin password GitHub-nya dan otomatis langsung proyekan kita ada di GitHub. Oke, udah masuk ya indeks HTML-nya, script-nya, style CSS-nya. Kalau misalkan kalian terjadi error ketika nge-push atau masih kurang ngerti cara nambahin proyekan ini ke GitHub, ya lu bisa cari tutorial di YouTube orang lah ya, spesifik untuk GitHub biar bisa ngikutin proyek ini. Jadi kalian tetap harus kombinasi ilmu, nggak cuma dari gua doang. Oke, silahkan dicari-cari aja tutorial di YouTube tentang GitHub, itu pasti banyak banget sih. Intinya kalau proyekannya udah masuk sini, udah bisa kita coba bawa ke server. Nah ini kan repositorinya public ya, kita bisa langsung aja copy ini SSH, ini di copy, atau yang versi HTTPS di copy bebas nih, mau yang mana ya. Kita coba yang HTTPS aja, di copy dan buka terminal server kita. Di sini kita masuk ke cd/var/www/html. Ini masuk ke direktori HTML bawaan Nginx. Lu masuk ke dalam. Kalau lu ls, ini direktorinya nih, index Nginx Debian HTML. Ini adalah bawaan website Nginx-nya ini nih, HTML-nya. Ini kan HTML juga ya. Kita hapus. rm-rf index titik Nginx Debian. Ini untuk menghapus filenya ya. Ketikin aja kayak gua gini, rm spasi min rf index titik nama filenya apa, lu enter, buff. DLS lagi bakal hilang, nggak ada apa-apanya. Dan kalau kalian reload website kalian, otomatis dia bakal hilang juga HTML-nya. Boom. 403 forbidden karena nggak ada HTML-nya. Tahapan berikutnya adalah tinggal mengcloning apa yang ada di GitHub masuk ke dalam file HTML ini, dan otomatis Nginx-nya bakal nge-reload si file HTML yang kita punya. Caranya tinggal git clone, paste URL yang tadi kita punya di sini. Ini di copy, tempel ke sini, paste, spasi titik, artinya langsung HTML filenya ada di dalam folder ini. Kita coba enter. Sekarang kita ls. Ini udah ada index HTML, script.js, style CSS. Kalau kalian reload, bim salah bim abrakadabra ya, boom, udah muncul. Tapi masalahnya, kalau kalian cek ke network, kalau kita reload, kita nggak bisa masuk ke API the movie DB. Di
Di sini responnya adalah invalid API key, you must be granted a valid key. Key-nya salah. Mari kita coba cek di sini. Nano kalau pengen ngecek langsung di server ya. Script.js. Ini key-nya tidak terdeteksi guys, yang gua guys. Sekarang kita cek ke dashboardnya The Movie DB. Kita coba lihat di bagian setting. Lu masuk ke bagian API. API key-nya sebenarnya udah benar. Lu bisa cek di sini, you can also edit the detail of your app by clicking here. Kita coba. Ini yang harus kita ubah ya. Untuk aplikasinya kita harus ganti application URL-nya supaya bisa di-allow sama TMDB API. Yaitu kita memasukkan IP address server kita. Mari kita coba ya. Masukin IP address-nya pakai HTTP pokoknya di sini. Untuk application name-nya kita bisa taruh HTML the movie. Udah kayak gini aja, kita save. Dan kalau udah kita bisa coba regenerate key-nya. Ini bakal mengenerate key baru, kita confirm aja. Sip, kita masukin API key-nya ke codingan kita di server langsung. Ini tinggal paste aja. Kalau udah tinggal di Ctrl X, save. Ya Ctrl X itu untuk nge-save di Nano. Tinggal Y, enter. Clear, kita ls, lihat di sini script-nya. Kalau kita pencet cat script itu untuk melihat isian dari filenya. Scroll ke atas sedikit, di sini key-nya udah gua ganti pakai key yang baru ya guys ya. Hasil generatan yang tadi nih, yang depannya E22222. Kita coba reload lagi. Nah, sekarang udah pada muncul. Kurang lebih seperti itu ya, karena key yang sebelumnya itu di generate untuk kebutuhan localhost. Nah, untuk kebutuhan di server ini kan kita udah masuk ke server ya. Kita generate ulang dengan konfigurasi yang baru di The Movie DB-nya. Kurang lebih kayak gitu aja sih. Kalian bisa cek next page. Next page udah berfungsi seperti sebelumnya. Validasinya juga udah oke. Search bar-nya juga masih berfungsi seperti sebelumnya. Avenger misalnya. Masih berfungsi ya. Dan ini pun title-nya bisa diklik juga, udah aman. Intinya kurang lebih kayak gitu. Video ini adalah the whole process kalau kita bikin website murni pakai HTML, CSS, JavaScript tanpa bantuan library ataupun framework. Kurang lebih kayak gini, dan proses ngedeploy ke server yang paling mudahnya pun kita udah coba lakukan juga pakai Nginx dengan cara yang paling sederhana dengan ngeklon repository public kita masuk ke dalam Nginx-nya. Nah, kalau repositorinya itu private, itu ada cara yang berbeda lagi, ataupun kita mau nambahin proses otomatisasi ketika proyekannya terupdate di sisi codingannya di repositori kita, otomatis servernya bakal ngambil updatean terakhir tanpa harus kita ngepull lagi atau ngeklon baru lagi gitu. Itu bisa juga, tapi itu berbeda cara. Kalau kalian tertarik ya kolom komentar aja, mungkin kedepannya di konten VPS kita bakal coba ke arah sana juga ya. Kurang lebih kayak gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa cek di deskripsi buat kalian yang pengen lihat full code-nya, source code-nya bisa kalian ambil untuk komparasi proses kalian belajar. Sampai jumpa di video berikutnya, gue Afrizal. Bye bye.